Thank you, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gimana kabarnya? Cuma ada siapa? Satu orang atau dua orang di sini ya? Ada Agnes sama ada Hai. Tulisnya Hai. Oke, mudah-mudahan meskipun sedikit tapi kalian tetap semangat belajarnya ya. Gitu. Even karena materi UTBK ini bisa dipakai untuk UTBK, terus juga bisa dipakai untuk ujian mandiri karena 11-12 munculnya. Oke, mau dimulai aja. Jadi hari ini kita mau belajar langsung latihan soal, karena kan UTBK-nya ada yang sudah, ada yang tinggal dikit lagi gitu. Kita mau latihan soal geografi. Ini nanti kalau misalnya kamu ditanyain jawaban kalian, kalian silahkan untuk langsung ini ya menjawab aja gitu. Soal nomor 1, pantai landai yang memiliki banyak lumpur dan bersuhu hangat menjadi syarat berkembangnya hutan mangrove. Kira-kira menurut kalian gimana? Pantai landai, terus kita lihat kata kuncinya lagi banyak lumpur dan bersuhu hangat. Apakah ini dia syarat dari mangrove? Ada yang bisa jawab? Hai, sama siapa lagi nih? Farid, menurutmu mangrove gimana? Dia harus pantainya landai apa tidak? Kata Farid baru join nih kamu di gitu. Ini baru join nggak? Baru join nggak? Oke, udah nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita bayangkan gitu, maksud dari pantai landai itu gimana? Kita bisa ilustrasikan di sini kamu di ini ya, gambar di sini aja. Landai itu kan dia kemiringannya itu dekat. Landai itu nggak terlalu miring lah gitu. Tapi kalau misalnya curam itu dia yang kayak gini banget. Sekarang kita bayangkan mangrove itu dia akarnya apa? Akar serabut. Nah, ciri-ciri akar serabut apa? Ciri-ciri akar serabut itu dia nggak bisa masuk ke dalam tanah. Beda sama akar tunggang. Kalau akar tunggang itu kan dia bisa mencengkeram tanah. Tapi kalau akar serabut itu no, dia big no gitu. Maka kalau misalnya dia tumbuh di daerah kayak gini, yang jadi apa? Kamu bayangkan, merosot dia guys ke bawah gitu. Yang ada nanti dia masuk ke dalam lautnya. Maka ini salah, berarti benar. Salah satu ciri-ciri dari mangrove adalah dia harus hidup di pantainya yang landai. Ya karena supaya dia tetap tetap ada di situ, nggak merosot ke bawahnya kayak gitu. Oke, jadi ini sentence 1 betul ya. Ini betul. Terus kita lihat yang sentence kedua. Hutan mangrove merupakan tempat berkembang biak ikan dan berfungsi sebagai pemecah gelombang bila terjadi tsunami. Mangrove itu benar banget dia. Dia untuk pemecah gelombang dan juga untuk berkembang biak ikan. Nah, ini biasanya muncul di soal-soal UTBK, itu jenis soalnya adalah berkaitan dengan mangrove, ditanyainnya kayak gini. Ini kamu dihapus ya. Ditanyainnya biasanya adalah fungsi dari mangrove. Nah, kita ingat-ingat lagi fungsi mangrove itu dia buat apa? 1, berkembang biak ikan. Berkembangnya ikan. Itu disebut dengan fungsi ekologis, ya kan? Jadi di akar-akarnya yang tadi serabut itu ikan-ikan biasa pada bertelur gitu-gitu di situ. Terus yang kedua adalah sekarang kita bayangkan akarnya si mangrove tadi ya. Akarnya kan kayak gini tadi. Dia serabut lah. Ketika ombak datang gitu, terus ketemu sama akar kayak gini, maka yang terjadi adalah ombaknya jadi pecah gitu. Ya bayangkan aja kayak kamu naruh sisir di ember, terus kamu main ombak-ombakan. Yang pasti ombak kamu bakal pecah karena kena serabut-serabut sisirnya kayak gitu. Nah, itu adalah ilustrasi dari manfaat mangrove itu. Jadi gara-gara akar ini, jadi ombaknya yang awalnya gede banget misalnya gitu, jadi nggak jadi gede, sehingga selain menahan tsunami, dia juga menahan namanya pengikisan yang di laut. Dia juga menahan abrasi gitu. Nah, ini berarti fungsi mangrove ditinjau dari segi mekanisnya gitu. Nah, berarti sentence kedua, hutan mangrove merupakan tempat berkembang biak, betul. Kamu berfungsi sebagai pemecah gelombang juga, betul. Berarti sentence 1 sama sentence 1 sama sentence 2 dia berkaitan atau tidak? Sentence 1 dia ngomongin syarat berkembangnya, dia ngomongin place-nya lah. Place-nya gitu.
Gimana sih nulisnya? Jelek banget Kamodi, maafin guys. Terus yang kedua kita ngomongin fungsi. Nah, berarti even ini benar dan benar, tapi mereka tidak berkaitan. Yang satu ngomongin place, yang satu ngomongin fungsi. Berarti kalau benar-benar tidak berkaitan, jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Jadi gitu guys, nomor 1. Ini BTW karena Kamodi tidak menyalakan kamera, jadi silakan kalau misalnya kalian ada yang mau nanya, langsung tanya aja sama Kamodi. Oke? Jadi langsung interupsi aja. Kamodi mau nanya? Gitu. Lanjut nomor 2. Rotasi bumi menyebabkan arah angin muson di belahan bumi utara. Ini kita garis bawah ya, angin muson di belahan bumi utara berbelok ke kanan. Dan di belahan bumi selatan berbelok ke kiri. Nah, ini susah juga nih kalau yang nggak pernah dengar istilah-istilahnya. Karena ini dia berkaitan dengan gaya Coriolis. Kalau kalian bingung, silakan deh Google pakai HP kalian, gambar gaya Coriolis bumi. Sambil dengerin Kamodi sambil ini ya, lihat gambarnya. Gaya Coriolis bumi itu dia merupakan gaya yang terjadi karena bumi itu dia berotasi. Sekarang gini, bayangkan guys, ini Kamodi ingin mengajak kalian bayangkan, bumi itu kan bulat, ya kan? Terus ada rotasi bumi. Rotasi bumi kan itu satu bumi semuanya muter di tempatnya dia, mengelilingi di tempatnya dia, terus kemudian revolusi itu dia mengelilingi matahari. Nah, ketika rotasi, you can imagine, kalian bisa bayangkan, ini daerahnya daerah Khatulistiwa sama daerah kutub jelas beda banget dong, panjang pendeknya. Ya enggak? Kayak kamu misalnya di kutub, kamu mau kelilingin kutub utara, itu palingan cuma nyampe berapa jam gitu, 5 jam misalnya, udah sampai tuh satu keliling garis ini. Tapi kalau kamu di Khatulistiwa, kamu mau kelilingin satu garis Khatulistiwa ini ngambil waktu banyak. Ya kayak kamu terbang aja deh naik pesawat gitu kan pasti banyak gitu, take beberapa jam gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang membuat rotasi bumi itu dia berbeda-beda di tiap daerah. Jadi kalau yang di lintang itu dia lebih lama, kalau yang di bagian kutub lebih cepat. Terus kalau beda-beda gimana kamu Nah, berarti bayangkan kamu main gangsing. Berarti yang satu dia udah selesai, terus mau ngapain lagi? Dia muter lagi berarti kan. Nah, kalau yang di bawahnya itu dia masih lama sehingga dia nanti menyebabkan gambarnya tuh kayak gini jadi ya. Menyebabkan dia itu kalau yang dari ini garis Khatulistiwa ya yang kamu di garis-garis kayak gini. Ini dia ke arah utara. Gitu. Terus kemudian ke arah utara, ke arah utara, ke arah utara. Nah, yang di selatan dia ke arah ini. Nanti di sini gimana? Di sini ketemu lagi, seret, seret. Terus di sini ketemu lagi, seret, seret. Gitu. Sehingga nanti jadinya perbedaan arah angin. Gitu. Itu dia disebut dengan gaya Coriolis bumi. Nah, materi ini keluar di mana lagi? Gitu. Ini kan babnya jagat raya ya guys nih, yang kisi-kisi soal jagat raya. Ini muncul juga di bagian jenis angin. Kamu bisa sebut dia dengan angin tetap. Jadi angin tetap itu dia di daerah ekuator tuh dia tetap, tapi di bagian subtropis atau bagian utaranya itu yang Eropa itu dia berpindah atau berubah. Berarti sentence 1, rotasi bumi menyebabkan arah angin belahan bumi utara belok kanan, belahan bumi selatan belok ke kiri. Sorry, ini berarti ke kiri ya. Ya, ini betul. Terus sentence kedua, rotasi bumi di ekuator lebih cepat dibanding bagian bumi yang lainnya. Ini enggak, ini salah yang tadi kamu dibilang. Ini salah ya kan, karena bagian ekuator itu dia lebih lama, ya kan? Buletannya gitu itu dia lebih lama sehingga ngambil waktu semakin lama dan tidak lebih cepat dibanding daerah yang lain gitu. Jadi ini yang sentence 2-nya adalah salah. Berarti kalau benar salah jawabannya adalah yang C. Gitu guys. Any question soal nomor 2? Ini kalau soal nomor 2 nggak ada pertanyaan, mau dilanjut nih? Nggak ada? Lanjut, Kak. Oke, cool. Thank you. Yang jawab Kamodi nggak lihat namanya, tapi thank you. Terus nomor 3. Kita masuk ke dalam bagian ini pedosfer, litosfer ya, terbentuknya bumi dan lain-lain. Ini muncul di beberapa soal UTBK terakhir. Ini berkaitan dengan sistem pelestarian tanah.
Oke, sentence 1. Rotasi tanaman dapat mencegah penyerapan unsur hara tertentu secara terus-menerus oleh satu jenis tanaman, sehingga tanah menjadi tidak subur. Ini rotasi tanaman bikin tidak subur, intinya. Menurut kalian gimana? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju, oke. Kenapa tidak setuju, guys? Karena justru rotasi tanaman itu bikin subur. Iya, Dia mau bagian jawab dari ya? vegetatif. Iya, betul. Karena rotasi tanaman itu dia masuk ke dalam bagian vegetatif. Sehingga vegetatif itu dia bikin subur, ya kan? Gitu. Nah, buat yang pada bingung apa sih yang kamu di rotasi tanaman? Rotasi tanaman itu jadi misalnya kalian punya sepetak tanah di pekarangan. Terus kalian mau tanam tadinya tuh kayak pohon rambutan gitu. Terus ketika udah panen, kan berarti nunggunya lama lagi tuh. Nah, kalian ganti misalnya pohonnya jadi pohon apa gitu. Sehingga tanah itu selalu ada pohonnya di atasnya, tidak kosong, nggak kosong kayak gini. Kalau kosong, kalian bayangin aja, ini tanah yang tadinya subur karena ada tanamannya. Kalau kosong, dia kena hujan, terus kemudian kena panas, jadi tandus dan lain-lain. Unsur hara yang ada di permukaan di sini hilang. Hilang kemana? Ya hilang ngikutin airnya. Air kan itu dia mengalir kan, berunsurnya ikutan mengalir terus kepanasan dan lain-lain, sehingga ini jadi tandus dan tidak subur. Makanya ditaruhlah tanaman di atasnya gitu, supaya apa? Supaya kalau hujan tuh airnya kena ini ke daunnya dan nggak langsung serta-merta bikin menggerus unsur haranya. Itu ya sekilas info buat yang pada nggak tahu rotasi tanaman. Nah, betul berarti ya sentence 1 salah berarti karena dia bikin nggak subur. Sekarang sentence 2 kita lihat. Vegetasi berfungsi mencegah erosi dan pertumbuhan gulma. Vegetasi mencegah erosi dan pertumbuhan gulma serta mempertahankan kandungan kimia tanah. Jawabannya betul atau tidak? Gimana? Yes or no? Nggak pada jawab ya. Ya udah. Ini dia jawabannya adalah betul. Oke, berarti kalau salah betul jawabannya adalah apa? D. Jawabannya yang D. Terus ngomongin sistem pelestarian tanah, ingat guys, jadi sistem pelestarian tanah itu dia ada beberapa jenisnya. Yang satu itu dia vegetatif, ya, pakai tanaman lah ya, yang tadi kamu dibilang pakai tanaman. Nah, ada yang kedua itu mekanis atau teknik. Nah, kalau mekanis itu dia berarti lahannya yang dibikin hal-hal tertentu. Jadi ini berkaitan sama lahannya ya. Contohnya apa? Kamu di contohnya gunung yang dibikin sengkedan. Apa nih gambar gunung? Nah, pokoknya dibikin sengkedan atau terasering lah ya, gitu. Sengkedan. Ini termasuk ke dalam pelestarian tanah gitu. Karena supaya tadi ya tanahnya airnya nggak membawa unsur hara, jadi dibikin kayak gini, nggak langsung pure gitu lah. Oke, nomor 3, any question? Ada pertanyaan atau sudah cukup? Jelas? Lanjut, Kak. Oke, cool. Nomor 4. Nomor 4 nih harus benar semua sih. Karena ini cuma ruang lingkup ya. Keunikan dan kekhasan suatu wilayah merupakan hasil interrelasi aspek, interrelasi itu gabungan atau kaitan ya, aspek lingkungan alam ya enggak? Lingkungan alam tuh beda-beda enggak? Beda-beda, ya kan? Iya. Daerah kutub sama daerah tropis tentu beda, bikin khas. Penduduknya bikin beda-beda enggak? Bikin khas enggak? Iya. Penduduk, oke, iya, betul sekali. Karena kalau dari penduduk kita bisa lihat dari ras, ya kan? Ras Negroid, ras Mongoloid, Kaukasoid itu beda-beda, berarti khas. Terus dari budayanya, iya atau tidak? Beda-beda. Iya. Iya, betul. Budayanya itu beda-beda ya. Dan ini biasanya berkaitan dengan geografisnya. Karena budaya itu kan dia muncul karena adanya adaptasi sama lingkungan.
Ya orang kalau di daerah kutub ya pakainya pakaian tebel, nggak akan dia pakai pakaian kayak di Indonesia yang tipis-tipis gitu. Terus sama sejarah. Sejarah itu kekhasan atau bikin keunikan nggak? Sejarah. Jeng 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 jeng. Bingung, galau kamu. Di sejarah itu iya. Jadi kalau di satu tempat dia punya sejarah, maka dia berbeda dengan sejarah tempat lainnya. Misalnya Rengas Dengklok. Itu kan peristiwa Rengas Dengklok tidak dilaksanakan di tempat-tempat lainnya. Ya kan? Cuma ada di Rengas Dengklok, penculikan Pak Soekarno cuma ada di sana. Berarti itu adalah kekhasan. Berarti ini jawabannya adalah 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Jawabannya betul semua atau yang E. Oke, any question? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut. Nah, ini muncul ya. Ciri-ciri, kalau berani yakin ini muncul di tiap UTBK, even pertanyaannya beda-beda atau jenisnya beda-beda. Pasti muncul berkaitan dengan negara maju sama negara berkembang. Nah, kalau di sini pertanyaannya, ciri-ciri negara maju ditunjukkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakatnya yaitu apa kamu di 1, berorientasi pada alam. Betul nggak? Negara maju berorientasi sama alam? Tidak, karena mereka orientasinya pada jasa. Ya kan? Kalau di Indonesia biasanya orientasinya pertanian, perkebunan, kelautan, tapi kalau di mereka tuh orientasinya sama jasa. Jadi lawyer, pengacara-pengacara, terus kemudian bikin apa tuh pekerjaan-pekerjaan yang aneh-aneh. Kamu pasti sering lah nonton di YouTube tuh yang pekerjaan nyobain kasur, empuk apa enggak, pekerjaan penelitian gitu-gitu. Terus yang nomor 2, produktif dalam bekerja. Orang negara maju, iya apa tidak? Iya. Iya. Ya, betul. Mereka produktif karena mereka kaitannya itu jam kerja dan pembagian kerja gitu. Jadi kalau di negara berkembang kan kalau orang hajatan biasanya apalagi tuh pasti dibantuin walaupun sampai malam. Tapi kalau di luar negeri enggak, you mau pay berapa aku gitu. Aku ya kerjanya cuma segitu gitu. Terus tingkat konsumsi tinggi negara maju. Ini kita ngomongin negara maju ya. Tingkat konsumsi tingginya betul apa tidak? Tidak. Salah. Salah, karena mereka biasanya hemat, menabung, dan justru yang tingkat konsumsi tinggi itu negara berkembang. Makanya negara berkembang dijadiin pasar, guys. Gitu. Terus lanjut, bertindak secara rasional, betul? Iya. Betul, karena mereka tidak percaya, tidak believe sama hal-hal tahayul. Kayak gitu. Berarti kalau ini jawabannya tadi nomor 4 dan nomor 2 ya. Tadi berarti 2 dan 4 adalah yang C. Gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin negara maju sama negara berkembang, itu kan kalau tadi struktur masyarakatnya ya. Struktur masyarakat. Nah, bisa juga itu dia ngomongin berkaitan sama sarana prasarana. Kalian pasti tahu lah kalau misalnya negara maju sarana prasarananya lengkap. Nah, tapi sekarang kamu ingin bertanya, beban ketergantungan, pernah dengar nggak istilah ini? Ketergantungan hidup. Kalau di negara maju tinggi atau rendah? Beban ketergantungan Rendah. hidup. Rendah. Oke, rendah. Kenapa rendah? Karena usia produktifnya lebih banyak. Karena usia produktifnya lebih banyak. Betul. Karena usia beban ketergantungan hidup itu dia dihitung dari yang 15 terus kemudian 15 sampai 60 terus lebih dari 60. Nah, ini kan usia produktif nih. Kalau usia produktifnya dia lebih tinggi dibandingkan yang ini, ya maka berarti dia beban ketergantungan hidupnya rendah gitu. Karena di negara maju anak-anak kecilnya jarang, orang mereka aja nikah lama kan, nunggu berapa tahun, terus kemudian punya anak juga mikir-mikir dulu kan, terus kemudian usia yang di atas 60-nya gitu itu juga rendah gitu. Jadi beban ketergantungan hidupnya rendah. Terus kalau ngomongin angka harapan hidup, nah kalau di negara maju angka harapan hidupnya tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi. Kenapa tinggi? Oke, ini angka harapan hidup. Tadi ada yang jawab tinggi. Karena fasilitas kesehatannya bagus.
Karena fasilitas kesehatannya bagus, betul. Karena fasilitas bagus dan lengkap gitu. Ya, you can imagine kalau di negara-negara berkembang gitu, apalagi di desa-desa banget ya gitu. Itu orang mau melahirkan harus jauh, misalnya melahirkannya mana butuh sesar lagi. Terus sesarnya cuma ada di rumah sakit yang gede lagi. Itu ibunya udah kehabisan darah duluan di jalan. Nah, itu kematian-kematian kayak gitu banyak dijumpai di negara berkembang. Nah, kalau di negara maju ya mereka hampir semua distrik, hampir semua place-nya itu punya rumah sakit yang bagus, yang lengkap gitu, sehingga nggak perlu tuh jauh-jauh gitu. Jadi betul, pengharapan hidupnya tinggi. Oke, any question berkaitan sama negara maju sama negara berkembang? Ada, Kak. Betul. Dalam konteks sekarang, maksudnya dari pandemi sekarang, mungkin nggak negara berkembang tuh melakukan hubungan atau transaksi dengan negara maju atau negara kapitalis gitu. Oke, nice question. Negara kan lagi kurang stabil, Kak. Oke, pertanyaannya mungkin bikin kontak atau mungkin nggak negara maju jadi negara bangkrut. Kayak gitu lebih seksi juga sih pertanyaannya. Ya, pertanyaannya tadi mungkin nggak bikin hubungan gitu kan? Ya kan, bikin hubungan negara berkembang sama negara maju. Mungkin, sangat possible, karena setiap negara yang ada di dunia ini, kita pasti selalu melakukan hubungan. Makanya kita ada kedubes, ya kan? Ada diplomat-diplomat, gitu. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, kita juga melakukan hubungan sama negara-negara di Europe, gitu. Kalau kalian belajar sejarah, kan di sejarah diceritain konferensi Asia Afrika, itu yang negara-negara di Asia sama Afrika yang belum merdeka, mereka ngikut ke situ, ketemu, terus kemudian ngobrolin gitu kan sama negara-negara yang maju, itu dia kasih tahu Indonesia ya, kamu lihat aja lah pidatonya Soekarno di PBB gitu, itu kan pas Indonesia belum ini. Nah, berarti mungkin bikin hubungan nggak? Mungkin banget. Terus pertanyaannya, ini jawabannya mungkin ya gitu, karena setiap negara bikin hubungan. Ada istilahnya tuh ekspor impor gitu. Karena negara maju, meskipun dia maju, dia butuh, kan tadi kita bilang mereka tuh industri dan jasa, tapi mereka pertaniannya itu jarang. Kayak Singapura emang punya sawah? Enggak, berarti dia tetap butuh negara-negara kayak kita nih buat impor padi gitu. Jadi buat kebutuhan makannya dia. Nah, kita yang ekspor kayak gitu hubungannya. Terus kalau tadi mau di pertanyaannya negara maju bisa bisa down atau tidak, bisa. Ini kalian baca aja detik.com, ada namanya stagflasi. Nah, ini silakan PR, kalau next ketemu kita bahas. Itu berkaitan dengan perekonomian. Atau tanya aja sama guru ekonomi kalian, stagflasi apa tuh, Kak? Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Berdasarkan perwilayahan ya, peran desa sebagai hinterland. Nah, kota adalah hinterland, itu artinya penyokong atau pendukung. Oke. Nah, terus kemudian berarti jawabannya yang apa? Nomor 1, penyedia sarana prasarana. Apakah desa menyediakan sarana prasarana ke kota? Yes or no? Enggak. Tidak. Terus sentence 2, produsen hasil pertanian. Yes or no? Iya. 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 Pasar barang produksi. Yes or no? Tidak. Tidak. Karena justru kota yang dijual-jualkan. Kita kan orang-orang desa jualnya ke kota. Gitu. Terus kemudian sumber tenaga kerja, ya ketahuan benar gitu. Orang-orang kota kan butuh tenaga kerja dari desa. Berarti kalau ini jawabannya 2 dan 4. Jadi yang C. Berkaitan sama hinterland kota atau perwilayahan ya khususnya, biasanya muncul soal-soal kayak gini. Even bukan desa sebagai hinterland kota, ini mah sudah kelihatan banget ya hinterland itu penyokong. Bisa jadi tuh soalnya adalah langsung disebutkan tempatnya. Peran Karawang terhadap Jakarta adalah, nah, kalian mikir tuh Karawang tuh apa? Berarti Karawang adalah yang masuk ke desanya, terus Jakarta masuk ke dalam kotanya. Nah, itu 11-12. Cuman biasanya kalau di UTBK itu tempatnya langsung dikasih contohnya tuh kayak gitu. Spesifik gitu. Itu perwilayahan. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, ngomongin sumber daya alam. Cara melestarikan daya dukung lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
melestarikan daya dukung lingkungan. Oke, yang ke-1, mengendalikan pencemaran lingkungan, iya atau tidak? Ini ngomongin sustainable development berarti ya. SDGs, Sustainable Development Goals. Ini lebih tepatnya ke lingkungannya. Mengendalikan pencemaran lingkungan itu dia yes or no? Bikin melestarikan. Betul. Karena untuk melestarikan daya dukung lingkungan, satu tempat gitu. Kamu misalnya ada tambang emas, misalnya emas lah ya. Atau misalnya kita kasih contoh Freeport. Itu kalau misalnya lingkungannya itu dia tidak dijaga, maka nanti pertambangannya terganggu gitu. Berarti benar harus mengendalikan pencemaran lingkungan. Terus yang kedua, menghemat pemakaian sumber daya alam. Betul juga sih, karena kalau misalnya sumber daya alamnya tidak dihemat, maka yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran. Ya kan? Eksploitasi. Kalau eksploitasi bikin apa gitu? Ya berarti bikin nggak seimbang, nggak balance. Kayak kamu punya kasur, mamamu beliin kasur itu cuma cukup untuk satu orang, kasur yang satu. Tapi kamu pakai buat tidur kamu sama adik-adikmu berempat misalnya. Itu kasurnya bakal gimana? Bakal cepet ambles, bakal cepet jebol. Nah, berarti harus sesuai gitu. Kalau eksploitasi kan berarti banyak-banyakan. Berarti ini. Mencegah kerusakan lingkungan, betul ya, ini kaitannya sama kayak nomor 1 penjelasannya. Meningkatkan potensi sumber daya alam. Kamu ingin nanya nomor 4 nih. Nomor 4, benar apa tidak? Meningkatkan potensi SDA. Ada yang bisa bantu jawab? Iya, Kak. Kenapa iya? Karena harus ditingkatin Kamudi, gitu ya? Iya. Nah, kalau ini tricky juga nih. Ini semacam menjebak. Kita lihat sumber daya alam. Tapi SDA itu ada yang dia renewable, ya kan? Ada yang tidak. Nah, kalau sumber daya alam yang renewable bisa ditingkatkan. Misalnya hutan. Berarti gimana meningkatkan hutan? Ya berarti mungkin diperluas lahan untuk hutannya. Atau misalnya untuk perkebunan gimana nih dibikin irigasi. Tapi dia ngomongin sumber daya alam. Berarti ada yang non renewable. Berarti kalau yang non renewable emas atau batu bara. Batu bara itu kan terjadi beberapa ratus tahun yang ngambil waktunya bertahun-tahun lah, beratus-ratus tahun. Nah itu gimana ditingkatinnya? Itu kan nggak bisa langsung fast, nggak bisa langsung cepet gitu. Nah berarti untuk yang nomor 4 itu dia tidak, karena sumber daya alam macam emas, timah, terus apa lagi ya, batu bara, minyak bumi itu nggak bisa ditingkatkan karena dia memang ada tapi nggak bisa dibuat cepat gitu. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3 adalah yang gitu guys. Ada pertanyaan berkaitan sama sumber daya alam? Nggak ada? Nggak ada, Kak. Mantap. Padahal kalau kamu jadi kalian, pasti kamu bakal nanya, emang sumber daya alam itu gimana sih Kak asal usulnya? Kayak minyak bumi tuh dia ditemukannya di mana nih Kak? Emang asal usulnya gitu. Terus kamu dijelasin deh. Tapi nggak apa-apa, sekarang nggak ada yang nanya. Komponen peta topografi yang diletakkan di garis tepi horizontal. Nah, peta topografi itu apa guys? Peta topografi adalah peta ketinggian tempat. Itu loh yang kontur-kontur. Nah, pertanyaannya, yang diletakkan di garis tepi horizontal. Kan garis itu ada horizontal, ada vertikal. Ya kan? Kalau kamu ngelihat peta, itu pasti ada grid-nya, ya enggak? Nah, grid itu apa? Berarti grid itu ada lintang, ada bujur. Kayak optionnya tuh, lihat yang A sama yang C kan. Ada lintang, ada bujur. Kalau mata angin dia tidak ya, tidak ditanyain. Kan ini garis tepi horizontal. Horizontal itu berarti yang ke samping. Kalau vertikal tuh yang ke atas. Berarti yang kayak gini-gini. Mau diganti warnanya deh. Yang ini nih, yang ditanyain. Yang diletakkan, berarti yang ditaruh di sini garis apa? Berarti yang ditaruh di sini garis ini, guys.
ya kan, supaya menyilang, ya supaya cross. Nah, berarti garis yang berdiri di ini namanya garis apa? Ini dia disebut dengan garis bujur. Tuh. Garis bujur, karena kalau yang garis ini dia disebut dengan melintang, tapi kalau yang membujur itu membujur utara sama selatan. Jadi gini loh, bumi itu, kalau yang lupa ya, Kamodi mau ngingetin. Bumi itu dibelah menjadi utara sama selatan oleh garis lintang. Ya kan? Nanti kalau sama garis bujur, dia dibelahnya kayak gini. Flexnya. Kaitan lintang sama bujur apa? Kaitannya nanti adalah dengan iklim dan pembuatan proyeksi peta sih. Tapi kalau ini ditanya jawabannya garis bujur. Terangin enggak? Nomor sheet apa? Kamu di ini SHEET ya, bukan yang kosar, tapi SHEET. Nah, nomor sheet itu dia artinya adalah nomor halaman. Nomor halaman apa? Nomor halaman itu ya orang tuh kalau misalnya bikin peta itu enggak cuma satu lembar. Even ada sih satu lembar, berarti nomor sheet-nya nggak ada. Tapi misalnya Kamodi mau bikin peta kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Nah, berarti kan ada kabupaten 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu nanti nomor halamannya di sini nih. Di ujung sini dia pakai nomor sheet. Garis ekuator, berarti garis ekuator garis yang di tengah. Karena garis ekuator itu dia sama dengan garis lintang. Cuman kalau garis lintang itu dia sampai ke utara, sampai ke kutub. Tapi kalau garis ekuator cuma di tengah-tengahnya aja. Di sini. Berkaitan sama komponen peta, any question? Munculnya sih biasanya kayak gini ya, ditanyain atau ditunjukkan gambar, tapi ditunjukkan gambar enggak sih? Biasanya jawabannya tricky. Nggak ada pertanyaan? Kita lanjut nih. Nah, ini guys. Konsep esensial geografi yang digunakan untuk menjelaskan fenomena urbanisasi adalah, yuk silakan ada yang bisa bantu jawab. Menurut kalian apa urbanisasi? Konsepnya apa? Gimana? Interaksi. Interaksi. Kenapa interaksi, Agnes? Karena ada hubungan antara orang desa dengan orang kota, orang desanya ke kota. Oke. Ini interaksi. Ada yang mau nge-vote distribusi? Distribusi kan persebaran. Urbanisasi kan perpindahan penduduk. Bersebar juga, menyebar juga. Ada yang mau vote distribusi atau tidak? D. Nggak ada? Ya, benar. Jawabannya adalah yang interaksi. Karena murid-murid Kamodi biasanya jawabnya D. Kamodi kan urbanisasi itu ini, apa namanya, perpindahan penduduk. Berarti, apa namanya, berkaitan sama persebaran. Nah, beda guys. Urbanisasi itu tinjauannya pasti berkaitan sebab akibat. Orang tuh ngapain sih urbanisasi gitu? Dia nyari apa? Oh, misalnya di desanya dia nggak ada kampus ternama, makanya dia pindah ke Depok, masuk UI misalnya. Terus oh di desa tuh nggak ada apa rumah sakit yang gede banget itu, nah pindah ke Jakarta misalnya ke rumah sakit apa. Terus misalnya di desa tuh nggak ada lapangan pekerjaan, pindahlah ke kota untuk cari lapangan pekerjaan. Jadi lebih dominasi yaitu interaksi. Ada kaitan sebab dan akibat. Segregasi apa? Segregasi itu dia pemisahan. Misah ya, guys. Jadi apa namanya? Contohnya adalah kalau kamu bisa sebutkan kayak apartheid ketika di Afrika. Ya kan orang-orang kulit putih boleh tinggal di satu tempat, terus orang-orang kulit hitam nggak boleh tinggal di satu tempat. Dia tinggalnya di daerah-daerah yang pinggiran aja. Itu kan berarti dipisah, pemisahan itu segregasi. Kalau integrasi berarti penyatuan, berarti dicampur lah, disamain. Polarisasi, nah kalau polarisasi itu dia berarti dibikin kayak, kalau konsep geografi itu sebetulnya kayak aglomerasi gitu, dibikin pola-pola, jadi polanya berkumpul atau menyebar gitu, itu kan nggak ada kaitannya sama urbanisasi. Jadi that's true, jawabannya adalah yang C. Any question berkaitan sama antroposfer dan kependudukan? Kak, boleh kasih contoh polarisasi, Kak? Kalau polarisasi adalah contohnya gini, masyarakat yang ada di daerah gurun cenderung bertempat tinggal dengan cara yaitu mengelilingi oase.
Jelaskan, maka fenomena geografi yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah polarisasi. Why? Kenapa polarisasi? Karena tadi dia berkaitan sama bikin pola gitu. Orang gurun kan dia susah dapetin air, makanya sekalinya dia ketemu air atau oase mata airnya tuh, dia ngumpulnya di situ gitu, bikin rumahnya tuh di situ gitu. Polarisasi, pemusatan ya, pemusatan atau pokoknya aglomerasi lah kalau bahasa konsep itu. Kayak gitu. Kira-kira sudah mampu menjawab? Berarti per kelompok gitu ya, Kak? Betul sekali. Betul, guys. Kok klik sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Antroposfer, anything, antroposfer dan kependudukan. Yakin nggak ada? Ini soalnya geografi yang hitung-hitung itu bagian kependudukan, guys. Oh, dia bikin takut aja. Kasih aja, Kak. Hah? Sorry. Soalnya di Kamodi suaranya nggak jelas tadi kamu loading suaranya. Gimana? Kasih contoh aja, Kak, yang antroposfer yang tadi Kakak jelasin. Suaranya Oke. putus-putus lewat chat aja. Nggak apa-apa. Pertanyaannya itu tadi kasih contoh soal aja, Kak, yang tadi antroposfer gitu kan. Nah, kamu dia akan kasih contoh soal hitung-hitungan ya. Ini kalian ready aja nih, siap-siap aja nih. Pertanyaannya adalah kayak gini. Diketahui kota apa ya? Kaisan dari kota apa, Kak? Jakarta, Kak. Oh, dari Jakarta. Diketahui kota Jakarta, itu dia penduduknya ini kemudian ngarang-ngarang ya, gitu. Yaitu 200 juta. Banyak amat. 200.000 aja lah biar gampang hitungnya. 200.000. Nah, penduduk masuk itu penduduk masuk ya, yaitu sekitar 10.000 penduduk. Kemudian penduduk yang pindah kota keluar kota Jakarta yaitu penduduk left atau penduduk luar lah ya. Itu sekitar 5.000 penduduk. Angka kelahiran di Jakarta yaitu selama 1 tahun mencapai natalitas mencapai kelahiran di Jakarta tinggi, berarti kamu taruh 20.000 lah misalnya. 20.000 penduduk. Kemudian angka kematiannya atau mortalitasnya adalah sekarang lagi nih. Misalnya 10.000 lah. 10.000. Tentukan berapa pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Nah, ini muncul, guys. Believe it or not, tapi ini muncul. Gimana cara jawabnya? Nah, kalau kayak gini, jawabnya adalah ada rumusnya. Ini nggak bisa dikecilin lagi apa ya? Bentar. Rumusnya adalah gini. Pertumbuhan penduduk sama dengan natalitas dikurangi mortalitas ditambah penduduk masuk dikurangi penduduk keluar. Nah, ini dia rumusnya. Kenapa rumusnya kayak gini? Biar kalian ingat ya alasan kenapa rumusnya kayak gini. Ya karena pertumbuhan penduduk itu ditanyain jumlah penduduk dalam 1 tahun di tempat tersebut tuh berapa. Berarti buat tahu ya kelahiran dikurangi kematian. Karena yang lahir itu kan berarti penduduknya nambah di situ. Terus kalau orang meninggal kan penduduknya hilang di situ. Maksudnya sudah tidak di situ lagi. Terus penduduk masuk kan berarti domisilinya di situ, tinggalnya di situ, berarti nambah. Sama keluar penduduknya kan nggak di Jakarta, berarti dikurangi kayak gitu. Jadi alasannya adalah kayak gitu. Kelahiran dikurangi kematian, terus penduduk masuk dikurangi penduduk keluar. Berarti gimana hitungnya? Ya berarti ini awal ya, penduduk awal plus. Jadi tetap ada penduduk awalnya. Penduduk awalnya 200.000. 200.000 ditambah natalitasnya berapa? Natalitasnya 20.000. Mortalitasnya 10.000, berarti sisa berapa? Sisa 10.000.
Terus kemudian penduduk masuknya 10.000, terus penduduk keluarnya itu 5.000, berarti tinggal 5.000. Udah, terus kita gabungin aja. Jadi 200 tambah 10 tambah 5, berarti 215.000 penduduk di Jakarta ya. Ini di tahun tertentu. Gitu, di tahun X lah ya. Gitu guys, kira-kira sampai sini gampang lah ya ngitungnya. Nggak sesusah ekonomi sih. Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada, oke, cool. Thank you. Kita lanjut ya. Yang nomor 10. Bagaimana cara mengendalikan pendangkalan waduk secara ekologis? Nah, kalau ini ingat, kita tuh harus nemuin kata kuncinya. Kata kuncinya ekologis. Ekologis itu berkaitan dengan makhluk hidup. Ya, berkaitan dengan makhluk hidup. Kalau yang nomor 1 melakukan pengerukan waduk secara rutin, ini teknis banget, pakai alat pasti, berarti bukan. Menahan sedimen yang akan masuk di waduk dengan cara apa, guys? Menahan sedimennya pakai pintu air. Nah, pintu air itu dia E. Memperbanyak cek dam penahan erosi. Jadi kalau kalian nggak tahu cek dam, jadi gini, kalau dalam sungai, ini kan sungai misalnya dari gunung ya, itu biasanya ada pintu airnya dulu. Biar ketahan, biar nggak biur. Ntar kalau biur mereka bikin banjir bandang. Ketahan ada pintunya, terus nanti dialirin lagi. Terus ketahan lagi, biar ngurangin arus, dialirin lagi. Nah, ini pintu-pintu ini disebut dengan check dam. Gitu. Nah, berarti ini yang salah ya. Karena yang check dam itu berarti teknis banget. Nah, kalau yang B juga tadi teknis. Berarti jawabannya antara C sama D. Mencegah erosi di sepanjang tepi waduk atau menurunkan tingkat erosi di kawasan hulu. Nah, kalau ini jawabannya adalah yang D, menurunkan tingkat erosi di kawasan hulu. Dengan cara apa? Dengan cara vegetatif. Jadi di samping ininya, sungainya itu, di samping waduknya, dibikin tumbuhan akar tunggang gitu. Sehingga kalau ada tumbuhan akar tunggang kan akarnya sampai dalam banget tuh. Terus dia menjaga tanah banget sehingga nggak terjadi erosi. Kayak gitu. Kenapa nggak kamu mencegah erosi di sepanjang tepi waduk? Ini tidak perlu, guys. Karena kalau waduk itu kan hulu hilir bisa ya. Tapi untuk kamu mencegah erosinya itu sampai hulu aja nggak apa-apa. Karena hilir itu arusnya udah lambat. Kan kamu kalau misalnya ke gunung, misalnya ke Dieng, sungai yang di Dieng kan arusnya gede karena dia di hulu, guys. Tapi kalau misalnya kalian ke Jakarta, sungai yang di Jakarta emang ada arusnya? Nggak ada, lambat banget karena dia di hilir. Jadi nggak perlu dia menahan erosi itu di sepanjang ini waduknya. Gitu. Penjelasannya cukup masuk akal? Ada yang bingung? Enggak, Kak. Oke. Ini nomor 11 penjelasannya akan panjang, jadi kamu minum dulu sebentar ya, guys ya. Oke, nah ini kita ngomongin atmosfer atau lebih tepatnya angin ya. Karena perkara angin itu banyak banget. Di selatan ekuator, berarti selatan ekuator ya, curah hujan Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan bagian timur. Karena kita lihat optionnya. Kita lihat optionnya dulu ya. A, banyak siklon tropis timur. Apa tuh siklon coba? B, banyak angin muson dari arah barat. Yang C, hujan konveksi. D, angin pasat tenggara. E, hujan orografis. Nah, lo setiap ABC-nya ada istilah-istilahnya. Tadi pertanyaannya adalah sebelah selatan ekuator ya. Jadi gini, kamu dia akan menggambarkan sesuatu. Mudah-mudahan gambarnya bagus ya. Bayangkan ini gambarnya bagus lah. Apa nih? Papua kotak aja lah. Nah, misalnya ini adalah Indonesia. Indonesia itu kan ekuatornya di sini ya. Ini garis ekuatornya.
Kata dia, pertanyaannya apa tadi? Di sebelah selatan ekuator itu ekuator curah hujannya tinggi. Curah hujan tinggi. Nah, kalau nemu soal kayak gini, pertama kali kamu gambar Indonesia. Terus yang kedua, kamu gambar ekuatornya. Terus yang ketiga adalah kamu pahami soalnya, sebelah selatan ekuator curah hujan tinggi. Berarti daerah-daerah yang kamu diarsir nih. Ya, daerah-daerah yang kamu diarsir nih. Kata dia, curah hujannya tinggi. Kenapa? Karena di sebelah barat, di sebelah selatan ekuator, kata dia sebelah selatan ekuator, tapi bagian mana? Bagian barat ya, di sebelah selatan ekuator, tapi bagian barat. Jadi ada dua kata kunci. Kita lihat yang ke bawah, bagian barat. Barat itu kanan apa kiri? Kiri ya, berarti daerah-daerah sini. Berarti ini selatan ekuator yang diarsir, terus bagian barat, berarti yang kamu dibulut-bulutin lah, kira-kira. Ini daerah mana? Daerah Sumatera sama daerah sebagian Jawa, ya kan? Kenapa kok bisa curah hujannya tinggi? Karena kamu kalau ngelihat di sini, itu ada apa? Ada yang tahu nggak? Di sebelah sini ada apa? Benua Australia. Benua Australia itu di sini, guys. Ini Australia. Sebelah selatan sini lah. Tapi kalau di sebelah baratnya itu ada Samudera Hindia, betul. Ya kan? Hindia. Di sebelah selatan sininya ada Samudera Hindia. Kalau yang di sini Samudera Pasifik ya. Pasifik. Kenapa di sebelah barat dan selatan ekuator itu curah hujannya tinggi? Karena samudera itu kan air, ada banyak banget. Terus mana deket ekuator lagi? Ekuator itu kan dia yang terkena sinar matahari itu banyak. Berarti kamu bisa bayangkan ada air banyak, ada matahari banyak, yang terjadi penguapan, ya kan? Maka yang terjadi adalah penguapan. Nah, ketika terjadi penguapan yang banyak, yang terjadi apa? Kondensasi, ya kan? Bikin awan tuh. Nah, setelah kondensasi apa? Maka terjadi presipitasi. Presipitasi. Nah, atau hujan. Orang kita mikir, kalau misalnya konveksi itu dia adalah penguapan di laut, kemudian hujannya di laut juga, alias di situ-situ aja, itu konveksi. Berarti kalau yang C salah. Ya kan? Terus kalau hujan orografis itu dia hujan yang di gunung, ya kan? Tapi kan kalau di dekat sini tidak pakai gunung, gitu, tidak ada gunung. Samudra mana ada gunung, maka tidak ada. Berarti yang E salah. Nah, terus yang terjadi apa? Yang terjadi adalah karena ada angin, kondensasinya itu dia ke bawah, seret. Nah, hujanlah di Sumatera, stres. Makanya kalau kita lihat pembagian flora fauna, ya pembagian flora tepatnya flora di Indonesia bagian Sumatera itu pasti hutan hujan tropis. Kenapa? Karena di situ hujannya banyak. Karena dia daerah pertama kali ketemu sama Samudra Hindia, jadi dia yang pertama kali hujan. Oke, habis hujan di Sumatera ke bawah angin lagi tuh, sisa-sisa hujannya. Sisa-sisa hujannya, kayak kamu bawa kantong udah ditusuk jarum di sini, berarti airnya tinggal sedikit. Terus di Jawa Barat Bogor kan banyak hujan juga kan. Nah, jadi kantong awannya hujan lagi lah di daerah Bogor. Hujan di daerah Bogor, kemudian jadi kantongnya berkurang. Semakin ke Jawa Tengah, hujannya semakin berkurang, ya kan? Makanya Jawa Tengah cenderung lebih panas dibanding Jawa Barat. Terus geser lagi. Wah, di Jawa Timur itu kantongnya udah habis airnya, sehingga Jawa Timur udah kena angin keringnya. Makanya di Jawa Timur itu apa? Hutan musim, ya kan? Karena di sana sudah mulai kering tuh, tapi masih ada airnya dikit-dikit gitu. Sehingga di situ hutannya hutan musim atau hutan jati atau hutan gugur lah. Itu pembagian flora ya. Tapi masih ada angin lagi kamu di
ke bawah lah sampai ke Nusa Tenggara. Makanya di Nusa Tenggara itu dia jenisnya apa? Stepa sama sabana. Itu yang udah nggak ada air banget Kamodi gitu. Yang kalau kamu lihat di gambar stepa atau sabana kan cuma tinggal tanah tandus aja sama beberapa pohon paling lah gitu. Karena tadi hujannya tuh udah di sebelum-sebelumnya sampai ke Papua gitu. Jadi itu ya siklusnya. That's why kenapa pembagian iklim, pembagian flora, terus kemudian curah hujan di Indonesia yang bagian timur itu cenderung lebih kering. Gitu. Berarti jawabannya kalau ini adalah siklon tropis timur bukan ya, karena siklon itu dia berkaitannya di Europe. Terus muson dari arah barat. Nah, ini jawabannya angin muson dari arah barat. Angin muson itu dia angin yang membawa air atau kondensasi tadi. Angin pasat tenggara. Tenggara itu apa? Timur tenggara. Timur tenggara. Berarti anginnya dari sini. Berarti salah ya. Karena kita tadi anginnya dari arah sini. Berarti jawabannya yang B. Sampai sini ada pertanyaan? Siklon itu apa, Kak? Angin siklon itu dia angin siklon tropis, angin siklon hujan. Berarti kalau siklon tropis itu dia yang membawa kemarau panjang, tapi kalau siklon hujan itu dia yang membawa hujan deras banget. Jadi kayak semacam yang perlu kamu hindari lah kayak gitu. Siklon ketemu tropis berarti bakal kering banget. Terus kalau siklon ketemu hujan berarti bakal hujan banget sampai banjir kayak gitu. Gitu. Nah, ini kalau misalnya pertanyaannya kebalik, misalnya ya, ini kan kamu dari tadi jelasin kayak gini. Ini adalah satu musim, tapi kalau kenapa sebelah selatan ekuator atau sebelah utara ya, sekarang kita ganti sebelah utara ekuator itu curah hujannya rendah. Kenapa? Karena di bagian utara nih, di atas ini ada Europe. Sehingga hujannya di Europe dulu, sehingga ketika di Indonesia ketemunya kita sudah angin kering kayak gitu. Itu penjelasannya. Oke, any other question? Tunggu. Berkaitan sama angin. Tidak ada? Lanjut, Kak. Mari kita lanjut. Citra inframerah cocok untuk interpretasi objek vegetasi hutan karena inframerah atau infrared lah ya. Itu dia cocok untuk menampilkan gambar berwarna. Kenapa? Karena kalau infrared itu warnanya apa? Warnanya merah. Terus vegetasi hutan itu kenapa butuh yang warna merah? Kayak gini. Ini peta. Terus kamu tuh bayangkan kamu bos lah ya, kamu mau bikin enggak, kamu menteri kehutanan aja. Kamu menteri kehutanan, terus ada kebakaran hutan. Gimana cara kamu tahu berapa luas kebakaran hutan yang diketahui? Emang kamu ngitung pakai meteran? Enggak, tapi kamu pakai citra. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, jadi misalnya di sini ada hutannya, terus kemudian ternyata kalau di gambar itu di bagian sini merah banget terus semakin keluar itu merahnya semakin berkurang, terus kemudian semakin berkurang lagi. Berarti kebakaran hutannya adalah yang ada di infrared tadi, yang gambarnya merah banget tadi sini kayak gitu, untuk mempengaruhi ya. Karena kenapa? Karena ini biasa berkaitan dengan heat ya, heat juga tuh. Heat itu kan artinya apa sih? Panas, berkaitan dengan panas. Terus infrared ini selain digunakan untuk vegetasi hutan, dia juga digunakan untuk apa? Yang berkaitan dengan panas. Populasi ikan, ya kan kalau misalnya nelayan mau nurunin jangkar yang gede banget, nelayan yang gede banget lah gitu. Itu dia butuh tahu populasi ikannya tuh dia di daerah mana. Nah, itu kalau petanya ini yang merah-merahnya adalah di satu tempat, berarti di situ ikannya banyak di situ karena ikan dia mengeluarkan suhu, ya kan? Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tentang SIG sama penginderaan jauh itu bedanya apa sih, Kak? Oke, next question. Pertanyaan bedanya SIG dan penginderaan
jauh. What the difference? Jawabannya adalah kalau penginderaan jauh satu peta. Ya, jadi satelit lah, kayak kamu peta kebakaran hutan, berarti cuma peta kebakaran hutan aja. Tapi kalau SIG itu dia terdiri dari banyak peta, plus peta. Gitu. Jadi adalah kamu bikin penginderaan jauh dulu, kamu bikin satu peta dulu, habis itu kumpulan peta itu kalau dijadiin satu namanya sistem informasi geografis gitu. Nih misalnya gambarnya ya, yang satu tadi peta kebakaran hutan, terus yang kedua peta permukiman penduduk, terus yang ketiga adalah peta penggunaan lahan, Terus abis itu kan ini berarti satu citra, terus satu citra, ya kan? Berarti penginderaan jauh tadi karena satu citra. Ketika tiga peta ini digabungkan, dijadiin satu, maka muncullah peta dampak kerusakan kebakaran hutan. Nah, ini dia SIG. Jadi kenapa? Karena di pemukiman penduduknya kenanya cuma berapa meter gitu. Terus kemudian hutannya tuh yang kebakar tuh berapa meter gitu. Terus kemudian kenapa alih fungsi lahannya kayak gini? Ternyata kayak gini. Nah, jadilah SIG. Gitu. Jadi penginderaan jauh cuma satu peta, tapi kalau penginderaan jauh plus penginderaan jauh jadi SIG. Gitu. Sampai sini paham? Ya, Kak. Nah, di sini masuk ke pertanyaan nomor 13. Pembuatan peta tematik atau peta khusus ya. Dengan menggunakan data dasar foto udara menerapkan prinsip foto. Ada yang tahu? Kalau planimetrik itu dia bukan. Integratif itu dia adalah gabungan ya, gabungan. Generatif bukan, selektif itu diseleksi, geografik itu bukan. Jadi jawabannya adalah integratif. Karena tadi kamu dibilang ya kan, SIG itu dia gabungan dari banyak peta gitu, sehingga disebut dengan integratif atau gabungan-gabungan. Itu berkaitan dengan pembuatan peta. Dikit lagi guys, dikit lagi. Nah, ini nomor 14 harus bisa jawab. Kamu mau nomor 14 semuanya jawab ya. Di kolom chat boleh atau ngomong deh. Sisanya tinggal 3 orang ya. 3 orang apa 5 orang? Tinggal 3 orang. Wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana gempa bumi adalah, kita lihat ya, nomor 1, Aceh, Pontianak, Jogja. Benar apa salah? Salah. Salahnya di mananya tuh? Di Pontianaknya ya, karena Pontianak di Kalimantan tidak rawan gempa. Padang, Riau, Denpasar. Mana yang salah? Riau, betul, Riau salah karena Riau itu dia dekat sama pantai utara Jawa ya, jadi tidak kena. Lampung, Bangka, Sumbawa. Salahnya di Bangka. Bangkanya, karena Bangka itu dia di sebelah kanannya ya kan. Terus yang nomor 4, Nias, Lombok, Maluku Utara. Benar. Kayaknya benar. Nah, berarti coba kita checklist. Belitung, Papua, Flores. Salahnya di Belitungnya. Betul. Pokoknya kalau ditanyain kerawanan bencana alam, lihat aja garis ring of fire yang kamu di titik-titik ya kan. Daerah-daerah sini. Terus naik ke utara. Berarti pasti daerah Padang, terus Nias di sini, terus kemudian sekitaran sini, selatan Jawa ya kan. Kalau tadi Riau, Bengkulu, Bangka kan di daerah sini kan dia bukan. Terus Kalimantan tadi bukan. Sulawesi sebelah sini juga tidak. Utara Jakarta tidak. Makanya sebenarnya gini, kamu kalau nyari tempat yang aman, Jakarta itu dia aman, guys. Karena tidak akan kena tsunami, kamu diyakin. Karena Jakarta tuh pantainya aja, kalau ke Ancol itu dia nggak ada ombaknya. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 15 dan ini nomor terakhir. Faktor penyebab utama perbedaan flora di Papua Timur. Ini bukan Papua Timur ya, tapi ini pulau. Dan Papua adalah, pokoknya faktor perbedaan flora deh. Yang mana? Kesuburan tanah,
Kesuburan tanah tidak mempengaruhi perbedaan flora ya, karena tanah subur itu dia bisa ditemukan di mana saja gitu. Jenis batuan maybe sih benar juga, tapi ini not too much gitu, tidak terlalu, karena di Indonesia masih sama gitu. Ini kan Pulau Timur sama Papua masih jenis batuannya. Keadaan relief dia bukan termasuk. Aktivitas manusia benar sih, tapi dia tidak bikin perbedaan flora gitu. Tapi yang bikin adalah kondisi iklim. Betul. Karena kan kalau kondisi iklim berkaitan sama hujan. Terus kalau berkaitan dengan hujan, berkaitan dengan cadangan air. Jadi daerah-daerah gurun itu kalau iklimnya gurun berarti cadangan airnya nggak ada, berarti hujannya sedikit gitu. Berarti ya nggak bisa buat ditempati. Kayak gitu. Oke, gitu aja untuk yang biosphere and equation. Enggak, Kak. Nggak ada ya. Oke, thank you so much buat semuanya. Kamu diharap ya yang kalian pelajari hari ini bisa membantu kalian ya untuk nanti ngerjain soal UTBK atau nanti untuk apalah gitu. Semoga bermanfaat buat kalian, juga bermanfaat buat Kamaudi. Oke, dari Kamaudi ya, ini aja. Kamaudi itu dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Maudi. Makasih ya, Kak. Tinggal 5 orang nih. Udah pada ngantuk ya, udah jam 9 nih. Ya karena udah malam, udah jam 9. Mungkin Kak akhir aja ya, soalnya tinggal sisa 3 orang aja gitu dari tadi ada sekitar 15 peserta. Udah banyak yang live juga. Ya terima kasih Kak Maudi yang telah mengajar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, bisa untuk memudahkan kita dalam mengikuti UTBK nanti. Dan terima kasih juga yang udah pada hadir hari ini untuk para peserta yang telah mengikuti Zoom dari awal sampai akhir. Semoga bisa lolos UTBK ya. Semoga ilmu yang tadi diberikan bisa bermanfaat buat semuanya. Amin. Ya, semangat semuanya. Karena udah malam, Kakak tutup aja ya. Ya, sekian dari Kakak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Buat yang mau live silakan ya.